Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan, nama, apa? Depan apa? Tosta. Terus Naura? Naura kemana? Tujuan pembelajaran materi ini yang pertama kita akan menjelaskan sejarah terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Yang kedua, memahami para tokoh-tokoh Daulah Ayyubiyah. Yang ketiga, mengidentifikasi peradaban kemajuan Daulah Ayyubiyah. Saya terapkan dalam proses pembelajaran yaitu problem based learning madani, yaitu sebuah model pembelajaran berbasis masalah yang diharapkan siswa atau peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dari referensi atau literatur yang ada seperti buku cetak, LKS, atau literatur dari video pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, proses pembelajaran di model PBL Madani yang pertama tahap orientasi masalah. Maksudnya nanti guru akan memberikan satu atau dua permasalahan yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Bisa dibaca atau cari referensi dari buku literatur ataupun buku teks pembelajaran. Yang kedua yaitu tahap kolaborasi musyawarah, yaitu peserta didik akan melakukan diskusi bersama kelompok dan setiap kelompok diwajibkan untuk menyampaikan pendapatnya dan anggota lain diharapkan untuk mendengarkan atau menerima pendapat dari satu anggota kelompok tersebut. Yang ketiga, tahap investigasi, yaitu peserta didik diharapkan untuk menggali suku-suku sejarah Islam secara kritis dan kreatif, baik itu dari buku teks, literatur klasik maupun referensi kontemporer. Yang keempat, tahap presentasi atau refleksi akhlak. Setelah selesai diskusi, guru akan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan presentasi. Nah, setiap kelompok lain diharapkan bisa mengajukan satu pertanyaan kepada kelompok yang presentasi supaya pembelajaran kita itu aktif dan efisien. Yang kelima, setelah presentasi selesai, guru akan memberikan evaluasi pembelajaran seperti LKPD atau lembaga kerja peserta didik berupa soal esai 5 soal. Buka LKS halaman 3. Tentang sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Jadi nanti selama 3 pertemuan kita akan membahas tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Yang pertama tentang sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Yang kedua peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah.
Ayyubiyah adalah sebuah dinasti berlatar belakangan Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, bagian Yaman, Irak, Mekah, Kudas, dan bagian tenggara Turki. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Jalaluddin Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubiyah disebutkan pada nama belakangnya, yaitu Al-Ayyubi, yang diambil dari nama kakeknya yang bernama Al-Qayyum. Tahap yang pertama untuk model Madani yaitu orientasi permasalahan yang diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru tersebut. Kelompok pertama tentang sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Kelompok kedua proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Kelompok ketiga tentang peradaban Islam Daulah Ayyubiyah bidang pendidikan dan bidang pertanian. Kelompok keempat peradaban Islam Daulah Ayyubiyah bidang filsafat dan bidang budaya. Kelompok lima tentang peradaban Islam Daulah Ayyubiyah bidang arsitek, bidang militer dan bidang ekonomi. Itu beberapa orientasi atau permasalahan yang harus diselesaikan oleh peserta didik dengan melihat literatur yang ada di sekolah. Di depan itu ada pembagian kelompok. Kelompok satu diharapkan untuk di kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat, dan kelompok lima. Silakan. Kelompok satu sini. Satu sini. Kelompok dua. Kelompok satu Aka, Tasya, Ani, Tunggu, Jumna. Di sana. Ini loh. Kelompok dua Dadar, Naura, Anjani, Atta, depan. Kelompok dua sini. Ya. Jakarta, mohon maaf. Kelompok tiga Masih, Atta, Adam, Afif, Atifah, Isa. Sini. Kelompok empat Nadia, Aura, Raira, Rehan, Amin. Sana. Kelompok lima Soka, Hayat, Ika, Revan, Nasila, Nabilun. Satu, dua, tiga, empat, lima, delapan. Kita tambah nih. Bagian total di apa nih? Dan ini KPD Bapak satu nanti. Soalnya cuma kalian melakukan diskusi dari materi yang ada di buku LKS yang menurut kalian penting dan harus perlu dicatat, diskusikan dulu. Jangan cuma dicatat, jangan cuma dirangkum di LKPD kalian.
kepada guru apakah sudah selesai? Ini dilanjut tugasnya buat PS. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu saya kan sudah membagi kalian permasalahan yang harus kalian selesaikan, dan saya juga sudah membagi kalian beberapa kelompok sesuai permasalahan yang akan kalian selesaikan. Dan sumbernya bisa dari buku LKS atau buku cetak. Dan hari ini kita akan melanjutkan diskusi. Saya akan memberi waktu kalian selama 30 menit. Kepada guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi sejarah berdirinya Doula India yang beranggotakan teman, angka, tasya, tani, info, dan materi pertama akan dibacakan oleh Freddy. Sejarah berdirinya Doula India. India adalah sebuah dinasti berlatar belakang Sunni yang berkuasa di Mesir, Syria, dan Yaman, Irak, Mekah, Persia, kemudian negara diikuti dinasti India dikembangkan oleh Jalaluddin al-Ayyubiyah. Penamaan al-Ayyubi dinisbatkan kepada nama kakaknya al-Ayyubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Jalaluddin al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermadhab Sunni. Sejarah awal berdirinya Doula India diawali dengan runtuhnya dua daulah besar sebelumnya, yaitu Doula Abbasiyah dan Doula Fatimiyah. Daulah Abbasiyah Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya buka untuk pertanyaan dari kelompok
moderator? Iya, saya persilahkan. Lemahnya pemerintahan Daulah Abbasiyah ini dimanfaatkan oleh daulah-daulah kecil untuk melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah. Sebutkan beberapa daulah yang melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah. Baik, saya terima pertanyaan dari Atifah Azalia. Beri kami waktu untuk mencari jawaban Atifah Azalia. Baik, dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Atifah Azalia. Dan yang akan menjawab pertanyaan Atifah Azalia ialah Niko. 1. Daulah Idrisiyah di Maroko. 2. Daulah Abbasiyah di Tunisia. 3. Daulah Sultaniyah. 4. Daulah Ikhtisiyah. Baik, apakah jawaban dari kelompok 1 bisa diterima? Bisa. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini tentang diskusi kelompok sudah selesai. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan adakan evaluasi terkait materi Daulah Ayyubiyah. Untuk pertemuan pada hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan evaluasi pembelajaran terkait materi yang sudah kita diskusikan minggu lalu tentang perkembangan Daulah Ayyubiyah. Saya di sini akan membagikan soal ulangan harian. Ada 5 soal terkait Daulah Ayyubiyah. Yang pertama, jelaskan bagaimana latar belakang munculnya Daulah Fatimiyah dapat mendorong pembinaan Daulah Ayyubiyah di Mesir. Yang kedua, menurut pendapat Anda, apakah pembinaan Daulah Ayyubiyah lebih dipengaruhi oleh faktor agama atau faktor politik? Berikan alasan yang secara logis. Yang ketiga, bandingkan gaya kepemimpinan Saladin dengan khalifah setelahnya dalam mempertahankan wilayah Daulah Ayyubiyah. Yang keempat, jelaskan bentuk kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah di bidang pendidikan dan arsitek. 5. Menurut pendapat Anda, apakah pertumbuhan Daulah Ayyubiyah dapat menjadi juga para pemimpinnya mampu menjaga persatuan negara? Silakan kerjakan di kertas ini, tulis nama, kelas, dan nama pelajaran. Ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi kelas 8 MTS Muhammad Yohanes yang sudah beberapa hari ini membantu saya untuk membuat video pembelajaran tentang penerapan model pembelajaran madani pada mata pelajaran sejarah budaya Islam di materi perkembangan Daulah Ayyubiyah. Semoga ilmu atau pelajaran yang saya berikan bermanfaat dunia dan akhirat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.